varian virus COVID? Vaksin itu ibarat mengumpulkan ciri-ciri khusus pada bagian paruh burung bernama COVID. Burung COVID itu diambil dari beberapa tempat, dicari kesamaan khasnya. Bisa saja kemudian warna bulu berubah di bagian tertentu. Mungkin juga perubahan di bagian lain. Tapi selama paruhnya masih memenuhi ciri khas, maka vaksin masih tetap efektif. Disampaikan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kominfo, dan Suara Pacitan FM. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat mengurangi rasa bosan. Berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh. Membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres. Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Gue dapat dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, hati-hati. hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. You're listening to the best radio station in town. Suara Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra setia. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga baik, semoga sehat tentunya ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di pagi yang cerah ceria, di hari Senin yang penuh semangat ini, semoga Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senin biasanya hari Senin merupakan hari yang malas ya untuk sebagian orang. Karena apa? Karena hari Senin itu kita melaluinya setelah hari Minggu, pastinya begitu ya. Dan setelah habis berlibur, habis menikmati hari di rumah, merilekskan pikiran, ketika akan kembali bekerja lagi atau beraktivitas seperti biasa lagi, biasanya kita akan merasa berat. Nah, itulah kenapa di hari Senin biasanya banyak orang yang merasa bahwa Senin itu hari yang sangat capek, lelah dan sebagainya ya. Ya wes, semoga saja Anda tidak merasa seperti itu hari ini. Semoga saja setelah Anda beraktivitas kemarin, setelah Anda merefreshkan pikiran Anda kemarin di hari Minggu, saat ini Anda sudah kembali bersemangat ya, dan tentunya bekerja dengan penuh ide-ide yang baru. Baik mitra setia, saat ini Anda sedang mengikuti atau akan mendengarkan sajian Spirit Pagi, dan seperti biasa pagi hari ini kita akan berdialog dengan KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan juga ada dari KP2KP, yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Di hari Senin ini 20 September 2021 kita akan mengangkat tema Dukung Pemulihan Ekonomi, akselerasikan kinerja APBN triwulan ketiga hingga 70%. Nah, untuk mitra setia mungkin
ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan APBN ini, Anda bisa berpartisipasi dengan kami di line telepon 883427 atau juga SMS 081335335444, SMS dan WA ya. Anda bisa bergabung bersama kami hingga pukul 9.30 nanti ya Mitra Asia. Mohon maaf hari ini kita tidak bisa full ya, tidak bisa 1 jam full untuk dialog interaktifnya karena kita akan bergabung dengan sidang paripurna dari gedung DPRD Kabupaten Pacitan yang akan digelar hari ini ya. Jadi mohon maaf sekali lagi dialog interaktif hari ini kita nggak bisa full. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi, di ujung sana akan kita sapa dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, ada Ibu Ana Saryasih. Selamat pagi Bu Ana. Ibu Ana. Selamat pagi Mbak Dita. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Ana? Halo Bu Ana. Ibu Ana. Baik, sepertinya terkendala. Halo. Oh, halo, gitu. Kedengaran? Oh, kedengaran ya Bu Ana suara saya? Halo Bu Ana. Iya. Sehat ya Bu Ana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah, kabar baik ya Bu Ana ya. Alhamdulillah. Oke, baik, ada di seberang, kita akan menyapa dulu Kepala Kantor KP2 KP Kabupaten Pacitan, ada Bapak Robi Aprilianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat juga ya Bapak? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Baik, karena mempersingkat waktu ya Bapak Robi dan Bu Ana, langsung saja kita pada topik atau materi kita pada pagi hari ini, yakni dukung pemulihan ekonomi, akselerasikan kinerja APBN triwulan ketiga hingga 70%. Ini sebenarnya untuk Bu Ana dulu ya, bagaimana sih Bu peran APBN di saat pandemi ini, terutama ini untuk Kota Pacitan ya, itu. Monggo bisa dijelaskan Bu Ana. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Jadi kedengaran ya Mbak Dita? Kedengaran Bu. Halo. Kedengaran, aman. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Jadi APBN di saat pandemi ini ya Mbak Dita ya, sebenarnya banyak sekali peran yang telah dibawakan oleh APBN. Yang pertama itu APBN menjadi perlindungan sosial, mana dengan APBN ini melindungi ya masyarakat miskin maupun masyarakat rentan agar mampu menjangkau kebutuhan sehari-hari dasar ya, ada pangan dan sebagainya. Ini banyak sekali anggaran yang ada dari sana ya, anggaran perlindungan sosial ini ada, misalnya PKH, kalau yang disalurkan dari KPBN itu ada BLT, tapi kalau yang dari pusat banyak ya, ada PKH, bantuan tunai dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini karena kondisi sulit ini ya Mbak Dita, maka APBN bersifat sebagai countercyclical, mana dengan APBN itu diharapkan dapat mengcounter kondisi perekonomian yang lesu ini, sehingga dengan upaya-upaya yang ada, maka diharapkan tidak terus terjerumus di dalam perekonomian yang negatif, tapi diharapkan akan bisa bekerja menjaga momentum pemulihan ekonomi sehingga dapat melindungi kelangsungan masyarakat yang rentan untuk melakukan kegiatan usahanya. Nah, itu yang ketiga juga bahwa pemerintah melalui APBN memperbaiki kualitas belanjanya sehingga akan mempercepat pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir dengan kebijakan belanja produktif dan pola penyerapan, maka ini diharapkan dapat mendorong
kinerja pemulihan ekonomi. Di samping jelas ya prioritas APBN sendiri ada penanganan COVID, baik itu penanganan maupun pencegahan dan juga pemulihan ekonomi. Betul sekali. Begitu Mbak Dita. Oke. Perannya sangat sentral di dalam tahun ini gitu ya. Oke, betul. APBN itu memang sangat ini ya Bu ya, paling utama lah ini untuk pemulihan ekonomi terutama ya. Terus untuk KPPN sendiri untuk realisasinya itu bagaimana Bu hingga saat ini? Realisasi KPPN Pacitan yang disalurkan di KPPN Pacitan itu sebenarnya cukup menggembirakan juga ya Mbak Dita ya. Iya betul. Jadi sampai saat ini itu capaian realisasi itu sudah 60,91% secara rata-rata gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah di atas target, karena target awal tahun itu di triwulan 3 itu hanya 60%. Namun tadi saya sampaikan bahwa di kondisi saat ini ya, di kondisi saat ini karena kita tahu kemarin kita sudah sebenarnya di akhir tahun sudah agak membaik, tapi kemarin di triwulan 1 juga pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup baik. Namun kita tahu bahwa di bulan 2 ini, di bulan Juli ini kemarin kita bahkan PPKM 4 dan 3 ya di Jawa Timur ya. Betul ya. Ini makanya kondisi ini akan menyebabkan perekonomian kita akan mengalami tekanan di triwulan 3 ini. Dan saat ini kita sudah kasus aktif sudah landai gitu ya. Kemudian juga mobilitas sudah dibuka kembali. Nah, harapan kami dengan ini maka kita memanfaatkan momentum yang tersisa ini Mbak di triwulan 3 ini ya, walaupun tinggal 2 minggu, tapi kita akan menggunakan kondisi ini, apalagi kemarin dinyatakan ya bahwa Jawa Timur ini secara asesmen nasional sudah masuk ke level 1, baru satu-satunya provinsi Mbak Dita. Jadi ini betul sekali. Yang menggembirakan sebenarnya. Tapi kita ayo tentu disongsong dengan kabar menggembirakan ini dengan tetap prokes dan mengupayakan pemulihan tadi. Jadi menggunakan mobilitas tadi, mempercepat pengeluaran APBN, penyerapan APBN, sehingga kondisi yang mobilitas terbuka ini akan mendukung kepada pemulihan ekonomi. Nah, untuk itu maka Bu Sri Mulyani meminta untuk kita semua mengupayakan agar di triwulan 3, walaupun saya sampaikan tadi tinggal 2 minggu, ini tapi bisa penyerapannya itu bisa minimal 70%. Dan alhamdulillah saat ini memang sudah ada beberapa satuan kerja di tempat kami ya yang di atas 70%. Itu Mbak Dita. Bagus, baik. Jadi target hingga triwulan ketiga ini untuk seluruh OPD Bu ya, seluruh Kabupaten Pacitan adalah minimal 70%. Nah, seperti kita ketahui Mitra Setia bahwa APBN ini berasal dari pajak penerimaan negara. Betulkah Bu? Iya. Nah, kita utamanya ya. Iya. Nanti Pak betul, makanya kita akan beralih ke Pak Robi dulu ya. Ada pajak, kemudian ada biaya juga dan ada penerimaan PNBP ya. Betul. Nah, kita beralih ke Pak Robi berkaitan dengan hal tersebut, Bapak. Ini bagaimana sih peran penerimaan pajak terhadap APBN kita ini ya, terutama di tengah pandemi seperti ini, Bapak? Monggo, silakan Pak Robi. Terima kasih. Jadi tadi sudah jelaskan sama Bu Ana terkait dengan peran APBN terhadap kondisi kita sekarang. Nah, ini bagaimana sih peran penerimaan pajak terhadap APBN? Di sini pajak memegang peranan yang sangat krusial dalam APBN, yaitu sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Jadi kontribusi pajak sendiri itu bersama bea cukai sebesar 82,8%. Itu porsinya, sedangkan 17,1% dari penerimaan negara bukan pajak dan 0,9% dari hibah. Jadi ini benar-benar fungsi pajak ini
begitu berperan penting ya. Betul. APBN sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan juga penanggulangan pandemi bisa berjalan dengan baik. Tentunya kami juga harus bekerja ekstra keras untuk mencapai target yang dibebankan. Namun selain itu dalam kondisi seperti ini saat ini pajak juga diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN saja, namun juga diharapkan mampu memiliki peran dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap pemulihan ekonomi nasional, Mbak, khususnya di masa pandemi. Jadi mungkin harus ada kebijakan khusus terkait perpajakan seperti insentif sehingga perekonomian bisa berjalan kembali dengan baik sehingga fungsi untuk pemenuhan penerimaan APBN bisa dijalankan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu Mbak Dita. Betul Pak. Ini untuk di masa pandemi ini sendiri penerimaan pajak apakah ada pengaruhnya atau bagaimana Pak? Tentunya Mbak, jadi kita tahu sendiri kan. Iya, betul. Ini aktivitas ekonomi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Betul. Ini juga selaras dengan penerimaan perpajakan juga mengalami kontraksi, juga mengalami penurunan. Namun pemerintah juga menghindari perekonomian terkontraksi lebih dalam lagi sehingga pemerintah perlu mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus. Jadi kalau untuk di bidang perpajakan sendiri, pemerintah memberikan insentif bagi sektor-sektor perekonomian yang terdampak langsung oleh pandemi. Ini contohnya untuk para pekerja, diberikan fasilitas ditanggung pemerintah pajaknya untuk PPh pasal 21 untuk karyawan. Begitu juga untuk UMKM, PPh finalnya juga ditanggung pemerintah. Juga untuk industri, penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh 22 impor untuk alat kesehatan dan vaksin. Jadi harapannya adalah kebijakan ini diharapkan industri perekonomian itu kembali menggeliat. Betul sekali. Investasi juga kembali kondusif, UMKM juga semakin berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat di masa pandemi ini. Amin. Jadi 2020 kemarin sebagai data bahwa insentif yang dikeluarkan pemerintah sudah dimanfaatkan atau membantu lebih dari 460.000 wajib pajak Pak Gita. Alhamdulillah. Bisa digambarkan bahwa respon atas kebijakan tersebut sangat baik. Sangat baik ya. Ekonomi kemudian ini juga menunjukkan bahwa fungsi perpajakan berperan cukup sentral dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi, Mbak Dita. Alhamdulillah ya. Baik, termasuk yang apa ya Pak, yang agak viral kemarin, agak ramai kemarin pajak kendaraan ya Pak ya. Kendaraan. Betul. Ya, untuk realisasinya sendiri bagaimana Pak penerimaan pajak Kabupaten Pacitan hingga saat ini? Ya, baik untuk realisasi. Jadi gini Mbak Dita, Pacitan ini kan di bawah KPP Pratama Ponorogo. Betul. Wilayahnya melewati wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Untuk tahun 2021 ini kita diberikan target sebesar 208,49 miliar. Dan alhamdulillah data sampai dengan tanggal 17 September ini realisasinya sudah berkisar di angka 91,95%. Aduh, bagus. Harapannya sebelum akhir tahun kita sudah mencapai 100%. Target kami sebenarnya di akhir tahun kita bisa mengumpulkan 120%. Sedangkan untuk Kabupaten Pacitan sendiri, per tanggal 17 September kemarin, realisasi jika dibanding tahun lalu sudah menunjukkan pertumbuhan, Mbak Dita. Ada pertumbuhan sebesar 4,4% yang seperti disampaikan Bu Ana tadi juga bahwa dari sektor bendaharawan juga dipacu untuk pembelanjaan sehingga ini juga inline dengan peningkatan penerimaan pajak di Kabupaten Pacitan. Jadi realisasi yang dicapai KPP Pratama Ponorogo sendiri itu sudah di atas realisasi penerimaan nasional yang baru berkisar di angka 66,24%. Sudah memenuhi target ya. Nasional juga bisa tercapai 100% di akhir tahun. Amin. Oke, amin. Ya. Namun gini Mbak Dita, ada tambahan bahwa di Kabupaten Pacitan itu sendiri selain total 54,3 miliar yang sudah dikumpulkan penerimaan pajak dari Kabupaten Pacitan tahun ini, masih ada wajib pajak besar di Pacitan yang dikelola oleh KPP Madya yang berada di Sidoarjo dan Gresik.
Jadi ada sekitar 20-an wajib pajak yang dikelola oleh mereka dengan skala yang lebih besar. Dengan penerimaan rata-rata tahun di angka sekitar 21 miliar yang bisa dihimpun dari wajib pajak tersebut, Mbak Dita. Jadi alhamdulillah realisasi sampai dengan bulan ini sudah cukup bagus di atas target juga, Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya. Tinggal sedikit lagi untuk menuju akhir tahun. Semoga nanti bisa 100% untuk penerimaan pajak di Kabupaten Pacitan. Oke, kita beralih ke Bu Ana. Ini kan tadi sudah kita Bu ya, kita bicarakan bahwa realisasi dari KPPN sudah hampir di atas 60% ya Bu ya. Nah ini untuk kondisi penyerapan persatuan kerja sendiri itu bagaimana Bu? Di Kabupaten Pacitan khususnya. Sudah mencapai target kah atau belum atau bagaimana? Ya Mbak Dita. Jadi kalau kita bicara mungkin sebelum persatuan ya, saya mungkin uraikan. Nggih, monggo. Penyerapan di KPPN Pacitan. Jadi kalau di belanja pegawai itu di KPPN Pacitan sudah 68,32%. Kemudian belanja barang itu juga sudah cukup tinggi ya, 64,09%. Belanja modal ini sudah 70,23. Ini sebenarnya juga cukup mengembirakan. Yang selama ini belanja modal itu agak seret gitu ya, yang tahun lalu. Sekarang justru sudah 70 Mbak. Ya, ini per tanggal 16. Mudah-mudahan sampai tanggal 30 naik lagi. Kemudian dana desa ini yang di sana ada anggaran untuk bantuan langsung tunai, juga ada penanganan COVID ya. Itu sudah 82,85%, dan saat ini dana desa ini sudah sampai ke tahap 3 ya, sudah ada sekitar 25 desa yang bukan tahap 3-nya, kemudian disusul dengan yang lain. Nah memang yang agak sedikit kurang ini adalah DAK. Ini belum ya, karena DAK baru 23,21%, sehingga rata-rata total 60,91. Tapi di minggu-minggu ini insya Allah akan ada penyerapan lagi. Semoga ya Bu ya. Untuk Satker, saya tadi sampaikan ya, sudah banyak yang di atas 60%. Bahkan 10 satker itu sudah di atas 70% ya. Ada KPU, KPPN, PA, kemudian MTS 2, ada pertanahan, kejaksaan, PN, kemudian juga KPPN tadi juga sudah di atas 70%. Namun memang ada beberapa satker yang bahkan sebelum kita lakukan rapat koordinasi itu ada yang belum mengajukan penyalurannya Mbak Dita. Ada satker ya mungkin merasa bahwa fisiknya sudah dijalankan tapi belum mengajukan penyerapannya. Ya. Itu ada ya. Kemudian juga ada satker yang mungkin karena perubahan seperti sekolah gitu. Jadi memang ada yang baru 40%. Itu Mbak. Ya. Oke. Untuk realisasi ini hingga saat ini apakah itu sudah dinilai cukup Bu? Untuk indikatornya dan sebagainya itu bagaimana Bu? Iya. Kalau saya tadi bicara ya, kalau kita itu bicara pada rencana awalnya, ini sebenarnya sudah sangat baik gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran, ini KPPN Pacitan juga mencatatkan angka di atas 95. Itu artinya pelaksanaan anggaran itu amat sangat baik. Dan juga beberapa satker sudah di atas 95, di antaranya KPPN, KPPN Pacitan, kemudian juga ada pengelolaan agama, PN, Polres, Pertanahan, dan juga MTS 2. Ini nilainya sudah di atas 95 untuk IKPA-nya. Dan yang lain juga nilainya juga sangat bagus Mbak, di posisi sekitar bedanya hanya
kecil-kecil gitu ya. Gitu ya. Itu secara umum. Hanya memang ada 1-2 yang kurang tadi. Itu di dalam indikator pelaksanaan anggarannya. Hanya memang karena posisi saat ini memanfaatkan momentum yang kita juga sudah levelnya sudah turun, sudah mobilitas sudah bergerak, maka percepat tadi sehingga diharapkan ini bisa naik lagi penyerapan di 2 minggu ini, semoga saja bisa 70. Bahkan pemerintah pusat sebenarnya mengharapkan juga Mbak Dita untuk selain daripada yang disalurkan di KPPN Pacitan, ini pemerintah daerah juga bisa mempercepat realisasinya sehingga pemulihan ekonomi akan lebih terdukung dengan aliran dana atau penyerapan yang dilakukan tersebut. Oke. Berkaitan dengan itu semua ya Bu, penyerapan dan mungkin dari beberapa satker yang mungkin belum memenuhi target hingga di triwulan ketiga ini, apakah ada Bu apa semacam permasalahan atau kendala yang membuat penyerapan itu kurang maksimal, itu bagaimana Bu? Ada kendala. Jadi karena pandemi itu baru terjadi 2 tahun ini, mungkin orang itu belum terbiasa untuk mengantisipasi kondisi pandemi ini, Mbak. Artinya ketika diminta untuk mengantisipasi dengan cepat kondisi pandemi ini belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Terbukti ada misalnya belanja modal, walaupun saya sampaikan tadi sudah di atas 70, tapi ada satker yang belum merealisasikan. Dan ada juga dengan kondisi pandemi ini memang tidak bisa diapa-apakan anggarannya. Sebagai contoh misalnya anggaran untuk penyelenggaraan haji. Karena hajinya tidak berangkat, ya anggaran yang terkait itu, persiapan dan sebagainya, itu tidak akan bisa dicairkan sampai akhir tahun gitu kan. Di samping juga tadi ya mungkin komitmen saya kira ya perlu kita dibelikan saat ini itu akan sangat berarti dan mendukung kepada program nasional tadi gitu Mbak Dita. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan Bu Ana ya, kita beralih dulu ke Pak Robi ya. Pak Robi masih bersama Dita ya? Iya Mbak Dita. Oke, Pak Robi, ini yang mungkin pengen saya tanyakan ya. Kalau tadi kan di beberapa satker masih ada beberapa penyerapan yang kurang dan ada juga yang penyerapannya sudah melebihi sesuai target kita di triwulan ketiga ini. Nah, untuk dari perpajakan sendiri, ini sektor apa saja sih Pak yang paling dominan dalam penerimaan pajak di Kabupaten Pacitan kita ini? Ya, baik Mbak Dita. Jadi sektor yang paling dominan ini ada 5 sektor, tetapi untuk sektor yang paling utama ini adalah dari administrasi pemerintahan atau bendahara-bendaharawan, baik bendahara SKPD, bendahara satker yang dikelola oleh Bu Ana dan jajarannya, juga bendaharawan desa. Jadi untuk administrasi pemerintahan ini proporsinya 46,1%. Oh, besar sekali Pak ya. Dari untuk penerimaan Kabupaten Pacitan. Jadi sampai dengan tanggal 17 September di sektor administrasi sudah berhasil mengumpulkan 25 miliar. Jadi ini tumbuh 1,4% dari tahun lalu. Tahun kemarin. Kemudian indikatornya juga yang ini adalah naik cukup signifikan adalah sektor konstruksi yang menduduki peringkat kedua. Jadi di sini kita bisa lihat, disampaikan Bu Ana tadi bahwa kegiatan perekonomian juga sudah mulai berjalan, pandemi juga sudah mulai landai. Jadi ini sebenarnya kaitannya dengan pembayaran PPN dari jasa wajib pajak jasa konstruksi sudah mulai melakukan kegiatan lagi, sehingga bisa tumbuh sebesar 104% dibanding tahun lalu. Jadi porsinya juga 12,8% dari total penerimaan Kabupaten Pacitan. Kemudian diikuti yang ketiga adalah sektor jasa keuangan dan asuransi. Jadi meskipun turun
penerimaan pajaknya dari tahun kemarin sebesar 34,83%, tetapi masih menduduki peringkat ketiga untuk sektor yang paling dominan di Kabupaten Kendal. Kemudian disusul oleh perdagangan besar, ini perdagangan besar dan eceran, ini juga sebagai indikator kegiatan ekonomi, juga pertumbuhan Mbak Dita sebesar 22,4%, ini adalah kabar yang cukup menggembirakan sebenarnya. Kemudian juga pengadaan listrik, gas, uap air dengan porsi 89% berhasil mengumpulkan 4,8 yang paling dominan dalam penerimaan pajak Kabupaten Pacitan. Besar sekali ya Pak ya. Dan ini untuk sementara kan penerimaan kita sudah ini Pak ya, kalau dilihat rata-rata ada peningkatan yang cukup lumayan ya Pak ya dari tahun kemarin dari semua sektor. Nah ini apa sih yang menjadi fokus bagi kantor pajak ini untuk penerimaan pajak di Pacitan ini sendiri? Seperti apa Pak? Baik Mbak Dita, jadi memang fokus utama kita adalah pencapaian target penerimaan yang telah dibebankan. Jadi kita harapkan sampai dengan akhir tahun bisa tercapai bahkan lebih dari yang sudah direncanakan. Kemudian kepatuhan pelaporan SPT juga alhamdulillah awal bulan ini juga sudah tercapai 100% dari yang ditargetkan. Jadi namun di sisi lain kami juga masih fokus, di sini ada alokasi dana desa dan dana desa yang masih menjadi perhatian khusus dari kantor pajak kami. Jadi kita lihat bahwa realisasi penerimaan pajak khusus untuk dana desa dan alokasi dana desa ini masih berkisar di angka 31,45% dari target yang dibebankan tahun ini. Jadi di sini kami mengapresiasi ini untuk Desa Widoro, Kecamatan Kedorojo, sampai dengan saat ini di atas 100% dari target yang dibebankan. Kemudian juga untuk Desa Ngile, Kecamatan Tulaan ya, itu sudah di atas 90%. Jadi kalau di total ini Mbak Dita ada 26 desa yang sudah di atas 50%. 26 banyak juga yang masih di bawah 50%. Ini concern kita. Bahkan masih ada 30 desa yang pembayaran pajaknya masih di bawah 10% Mbak Dita. Dari 30 desa tersebut masih ada 4 desa yang sampai saat ini masih belum ada pembayaran sama sekali. Jadi mungkin masih ada kendala ataukah mungkin di akhir tahun dilakukan pembayaran sekaligus, tetapi tetap akan kita monitoring dan evaluasi terkait dengan desa-desa yang masih pembayarannya masih rendah tersebut. Jadi ada 4 desa yang belum bayar, itu ada Desa Gayuhan dan Pagutan di Arjosari, kemudian Desa Pakis Baru di Kecamatan Nawangan, dan Desa Cemeng di Donorojo. Jadi ada 4 ya. Concern kita, gimana apakah akan kita tingkatkan pembayaran mereka, apakah ada permasalahan terkait dengan pembayaran, faktor lokasi atau apa, nanti teman-teman dari KPP dan KP2KP akan mencoba untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga kita harapkan ke depannya ada peningkatan pembayaran sehingga target bisa terpenuhi. Itu Mbak Dita. Itu nanti apakah ada upaya-upaya khusus Pak dari kantor pajak Pacitan untuk beberapa desa yang mungkin setor pajaknya itu yang masih di bawah target itu? Ada mungkin sosialisasi atau bagaimana itu gimana Pak? Tentu Mbak Dita, jadi sebenarnya kami kan punya account representatif ya Mbak Dita. Itu ada 2 seksi pengawasan berbasis kewilayahan. Jadi di Pacitannya dibagi menjadi 2 seksi pengawasan berbasis kewilayahan. Nantinya teman-teman AR ini yang mengelola dari masing-masing desa tersebut secara persuasif juga akan melakukan komunikasi dengan desa. Secara khusus mereka bisa datang atau berkomunikasi dengan pengurus atau bendahara desanya. Kemudian juga biasanya nanti kita juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan biasanya bekerja sama dengan kecamatan. Kita kumpulkan desa-desa dalam satu kecamatan untuk kita evaluasi bagaimana pembayarannya, apakah sudah terpenuhi semua atau belum, akan kita cek. Gitu Mbak Dita. Karena memang untuk dana desa ini kita belum ada rekon khusus, karena baru SKPD lah ada rekon khusus, kita bekerjasama dengan KPPN dan BPKAD, sehingga pembayaran satker itu
kita rekonsiliasi pembayaran pajaknya sudah benar atau benar. Nah, kalau untuk desa ini masih upayanya masih dari KPP sendiri, di teman-teman AR yang akan melakukan monitoring dan evaluasi dari pembayaran pajak mereka, Mbak Dita. Namun selain itu secara umum untuk optimalisasi penerimaan pajak, Mbak Dita, kami juga melaksanakan kegiatan penggalian potensi, jadi melalui pengawasan pembayaran massa. Jadi dua seksi pengawasan yang berbasis kewilayahan untuk wilayah Pacitan dan KP2KP juga melakukan pengawasan pembayaran massa, apakah masih ada yang bolong-bolong, nanti akan ditindaklanjuti atau ada data turunan dari kantor pusat yang harus kita tindak-lanjuti sehingga bisa optimalisasi penerimaan pajak. Kemudian yang kedua tadi juga monitoring dan evaluasi kewajiban perpajakan atas dana desa sehingga bisa optimal. Kemudian kita juga melakukan rutin kita sosialisasi kepada bendaharawan dan pelaku usaha. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemudian kami juga akan melaksanakan canvassing atau penyisiran sentra ekonomi. Jadi tujuannya ini untuk ekstensifikasi atau perluasan basis data pajak, pajak. Kemudian juga intensifikasi sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di suatu wilayah di sentra ekonomi tersebut. Kemudian kita juga begini Mbak, kita juga melaksanakan kegiatan pengenalan pajak sejak dini kepada generasi muda. Jadi kita ada kegiatan yang namanya pajak bertutur dan tax goes to school atau tax goes to kampus. Jadi ini kegiatan rutin kita mengenalkan pajak kepada mereka sejak dini sehingga pada saat mereka menjadi pelaku usaha dan memperoleh penghasilan bisa sudah mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sehingga bisa melaksanakannya dengan baik. Itu tujuan kami, Mbak Dita. Betul sekali. Kemudian, Mbak Dita, upaya-upaya kami, Mbak Dita. Semoga nanti upaya-upaya dari kantor pajak ini bisa meningkatkan target, terutama untuk desa-desa yang sampai saat ini belum memenuhi target, Pak ya. Kita akan beralih ke Bu Ana. Bu Ana, kalau tadi kan untuk penerimaan pajak kita dari perpajakan sendiri sudah ada upaya-upaya untuk istilahnya mengoprak-oprak untuk siapa saja yang masih belum memenuhi target ya, ini terutama untuk beberapa desa yang menjadi fokus dari kantor perpajakan. Nah, untuk dari KPPN sendiri apakah ada upaya khusus Bu untuk untuk mengoprak-oprak satker yang sampai saat ini belum memenuhi target penyerapan? Mbak Dita, tentu saja kami tidak lelah ya oprak-oprak satker gitu. Mudah-mudahan satkernya dengan senang hati dioprak-oprak gitu, Mbak Dita. Jadi kami terus mendorong kepada satker ya untuk sama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi sehingga nanti diharapkan bisa turut di dalam pemulihan ekonomi tadi dengan penyerapan lebih baik, mudah-mudahan di atas 70%. Di antaranya kami melakukan rapat koordinasi beberapa waktu lalu, Mbak Dita. Kemudian kami juga membuka bimbingan dan konsultasi, ini bahkan tidak dibatasi jam ya, sepanjang itu dilakukan dengan online gitu ya. Kalau offline tentu saja mengikuti kantor kami gitu. Saat ini sampai dengan jam 5, masih tetap sampai jam 5. Kemudian juga kita membuat sarana komunikasi ya, WA ini kemarin pada saat penyaluran dana desa agak tersendat, kemudian BLT juga kita buatkan sarana komunikasi dengan WA group yang meliputi kami, Pemda, bank dan juga desa. Jadi di mana posisi ketika penyaluran ini sekarang desa udah pada tahu, posisinya di KPPN, posisinya di Pemda, itu sudah tahu. Atau misalnya kemarin ada terkendala misalnya tidak bisa mengambil dananya karena kosong di bank, itu juga kita koordinasikan semuanya. Bahkan kita juga saat ini melakukan dukungan terhadap sertifikasi PPK, PPSPM maupun bendahara, supaya dengan mereka tersertifikasi itu mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dengan berkualitas, efisien dan juga akuntabel. Dan selain itu kita juga di saat kondisi ini juga
mendorong Satker untuk melakukan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah maupun menggunakan marketplace. Nah, dengan kartu kredit pemerintah ini, maka yang kemarin kita dikurangi mobilitasnya harus WFH, mereka bisa tetap belanja, bisa tetap membayar dengan kartu kredit tersebut, Mbak. Betul. Jadi tidak perlu ke bank untuk ambil cash, ya. Kemudian berangkat ke toko dan sebagainya. Itu dilengkapi dengan marketplace, di mana dengan marketplace ini juga searah dengan pemulihan ekonomi. UMKM ini akan dijadikan vendor mulai pengguna marketplace, sehingga nanti ketika Satker lain akan melakukan pembelanjaan melalui marketplace, apabila banknya sama maka bisa mengambil dari sana. Itu untuk mendukung UMKM tadi, sehingga dikatakan tadi UMKM, kalau Mas Robi tadi menyampaikan bahwa salah satu pajak juga yang terbesar itu dari pedagang besar, ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat juga sejalan dengan kebijakan marketplace maupun juga kebijakan PEN saat ini, Mbak Dita, di mana saat ini juga ada relaksasi di dalam penyaluran KUR, ya, dan ini seiring dengan realisasi penyaluran KUR, di mana realisasi penyaluran KUR di Pacitan ini sudah sampai 19.029 UMKM yang menerima KUR. Sedangkan yang menerima UMI, penyaluran UMI sebagai debitur UMI itu ada 1.314 UMKM. Jadi sudah cukup banyak, saya kira UMKM yang cukup aktif gitu, ya, cukup aktif. Dan kalau dilihat dari penyaluran KUR sendiri, ini pedagang besar, industri perdagangan besar dan eceran ini juga dari angka tadi berapa 400 angkanya 549,12 M, ini di sana sendiri udah di atas angkanya udah di atas 338. Jadi sebenarnya sudah cukup. Nah, kalau mereka sudah mulai bergerak, nah kita sebagai pemerintah yang masih ada dana anggarannya, maka harus didukung untuk melakukan pembelanjaan, sehingga akan ada timbal baliknya di dalam pergerakan ekonomi ini. Itu Mbak Dita. Selain juga kami melakukan penilaian IKPA untuk mendorong selain pelaksanaan yang baik, itu juga untuk penyerapannya juga lebih baik. Itu yang dilakukan oleh kami. Semoga benar-benar di triwulan ketiga ini yang tinggal 2 minggu lagi, kata Bu Ana, seluruh Satker dan juga OPD yang lainnya bisa memenuhi target kita, yakni minimal 70% ya Bu Ana. Bu Ana dan Pak Robi, sepertinya kita harus segera bergabung dengan gedung DPRD, dan mungkin ada closing statement dulu dari Bu Ana. Jadi dengan memanfaatkan momentum yang ada, di mana mobilitas sudah mulai dibuka, mari kita mempercepat penyerapan anggaran kita, sehingga dengan komitmen maupun dengan realisasi anggaran yang bisa kita percepat, kita akan turut serta di dalam berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Itu saja Mbak Dita. Pak Robi, closing statement ya di menit terakhir kita, monggo. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada pahlawan bangsa, para pembayar pajak ini. Jadi atas kontribusinya dalam pembayaran pajak, sehingga bisa membantu pemerintahan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan masalah pembangunan, serta untuk pemulihan ekonomi nasional juga dalam menghadapi pandemi
untuk saat ini. Demikian Mbak Dita. Oke, terima kasih Bu Ana Saryasi dan juga Bapak Robi Aprilianto dari Kepala Kantor KPPN Pacitan dan Kepala Kantor KP2KP Kabupaten Pacitan atas dialog pagi hari ini dengan tema dukung pemulihan ekonomi, akselerasikan kinerja APBN triwulan ketiga hingga 70%. Terima kasih, dialog pada pagi hari ini kita akhiri untuk Mitra Setia, karena kita akan segera bergabung dengan maksud kami kita akan bergabung dengan siaran sidang paripurna langsung dari gedung DPRD Kabupaten Pacitan. Pak Robi, Bu Ana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Start your day.